Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 kelas 399 Kabupaten Bojo, kami akan mempraktikkan coaching bersama satu kelompok CGP. Saya Rino Cahyaribowo sebagai supervisor. Saya Yazid Wahyu Kusnadi sebagai coach. Saya Masrur sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yazid pada siang hari ini? Kelihatannya semangat banget. Gitu. Alhamdulillah, seger Pak Rino niki. Ya, lumayan. Iya. Apakah sudah makan siang? Ya, bentar lagi. Bentar lagi. Gimana Pak Rino kabarnya juga baik-baik saja toh? Alhamdulillah kabarnya juga baik-baik saja seperti hari-hari sebelumnya Pak. Tetap semangat gitu Pak. Nggih. Alhamdulillah. Gini Pak Rino, rencananya kan kita mau mengadakan praktek coaching hari ini. Nah, ya Pak Yazid, namun sebelumnya saya ingin menanyakan persepsi terlebih dahulu ya Pak Yazid. Ya. Terkait dialog sekarang. Saya mau tahu dari Pak Yazid selaku sebagai coach ya, nanti Pak Yazid sebagai coach, kira-kira Pak Yazid itu punya target apa yang akan dicapai dalam praktek coaching pada hari ini Pak Yazid? Oke, gini Pak Rino, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada Pak Rino selaku observer. Jadi diantaranya yang pertama kita gali tujuan utama, kemudian kita juga akan mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian juga nanti setelah itu kita lanjutkan dengan rencana aksi Pak Rino, dan diakhiri juga apa sih komitmen dan tanggung jawab dari coach tentang apa yang akan diimplementasikan dan ditargetkan nanti. Oh begitu Pak Yazid. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Pak Yazid kembangkan ke depannya itu? Ya sederhana aja Pak Rino, sederhana aja. Sekitar kita tidak terlalu banyak untuk ambil kompetensi, tetapi paling tidak pertama kita bisa menggali potensi dari coach yang agar ia bisa membuat solusi sendiri atas permasalahan yang ia hadapi. Kemudian tugas saya nanti itu ya hanya membantu coach untuk memunculkan potensi yang sudah ia miliki, sehingga dia itu selalu muncul gambaran gitu, sehingga ide-ide yang ia punya akan bermunculan. Membantu meningkatkan solusinya terhadap permasalahan itu ya Pak, nanti Bapak. Iya betul, Oke begitu Pak Yazid. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Dari gimana dulu? Ya, yang pastinya kan saya ingin diobservasi pada bagian ini, kompetensi dalam keterampilan coaching yang paling enggak saya mampu menjadi pendengar yang aktif, bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga nanti mampu memberdayakan coach klien saya nanti gitu. Lalu berarti Pak Yazid nanti akan mengangkat terkait dengan
indikator kecapean ya Pak. Iya, Pak Yasin. betul Pak Rino. Nah. Betul. Terus indikator kecapean yang ingin diraih Pak Yasin itu apa Pak? Sederhana aja Pak. Jadi eh, saya ingin ini Koci bisa mendapatkan apa ya, jawaban solusi atas permasalahan yang ia hadapi sendiri. Itu dia cari sendiri, dia temukan sendiri, kemudian diimplementasikan sendiri. Paling tidak seperti itulah. Okay. Bisa mengungkapkan si Kuci itu solusi yang terbaik ya, Iya. tentang apa yang dia yang ada di dalam hati, grundelan gitu ya Pak ya. Bahasa Jawanya grundelan gitu ya. Sebenarnya kan gini, mungkin dia punya banyak ide gitu, cuman dia mau menyampaikan kan kadang bingung, sulit gitu loh. Nah, tugas kita kan nanti kita pancing-pancing dengan pemantik gitu, sehingga nanti dari Koci itu akan muncul begini gitu. Baiklah, terima kasih Pak Yasin. Mudah-mudahan coaching bisa berjalan lancar, amin, dan mencapai target yang direncanakan Pak Yasin. Demikian saat pra observasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silakan Pak Yasin bisa melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senantiasa dalam keadaan sehat. Bagaimana keadaan Bapak Yazid juga? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya juga dalam kondisi baik, Pak Masrur. Terima kasih sudah menanyakan kondisi saya. Itu. Oh iya, apa yang ingin kita bicarakan untuk hari ini ya? Jadi gini Pak, terkait dengan pertemuan hari ini, mohon maaf sebelumnya saya meminta waktu Bapak, meminta waktu Bapak untuk melaksanakan, saya ingin mengungkapkan sebuah unek-unek yang selama ini menjadi hambatan saya dalam pembelajaran. Jadi gini Pak, saya punya seorang siswa, beliau anaknya itu masih duduk di kelas 5. Kelas 5, dia dulunya saya melihat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 sekarang ini. Di kelas 4 dan di kelas 5 ini mulai timbul sebuah permasalahan. Karena mohon maaf, orang tuanya tersebut itu broken home lah. Gitu ya. Jadi sekarang dia tinggal bersama kakeknya dan neneknya di rumahnya. Kemudian ayahnya tidak tahu kemana, ibunya yang menjadi tulang punggung keluarganya sehingga pergi merantau ke Jakarta. Akhirnya dia anak itu tinggal bersama neneknya. Nah, di kelas 5 ini anaknya itu suka membuat gaduh, usil dengan temannya. Kemudian sering melakukan tindakan-tindakan yang kurang sewajarnya lah. Seperti contohnya gembeski sepeda temannya, kemudian melaksanakan ketika pembelajaran itu juga suka mengganggu temannya. Terus ketika pembelajaran di dalam kelas itu juga kurang aktif, seneng ngusili temennya Pak. Tidak sering juga ketika dikasih PR atau tugas itu juga sering tidak dikerjakan. Gitu Pak. Apakah Pak Masrur, jenengan sudah memikirkan langkah-langkah untuk membantu siswa panjenengan tersebut? Langkah-langkahnya sebenarnya sudah, cuma akhir-akhir ini kayaknya langkah yang saya tempuh ini juga belum menimbulkan atau memberikan efek yang lebih gitu loh Pak, pada anaknya. Kira-kira nanti kalau misalkan panjenengan sudah melakukan itu,
panjenengan punya harapan apa? Eh, Harapan saya ya Pak, Iya. harapan saya kepada anak itu wong sebelumnya juga tidak seperti itulah. Oh gitu ya. Jadi saya berharap siswa ini bisa berubah nantinya, kedepannya anak ini bisa menjadi lebih tenang, lebih bertanggung jawab pada tugas-tugasnya, ketika pembelajaran juga bisa aktif, bisa mengikuti dan tidak sering membuat gaduh di sekolahan. Iya. Ini menarik sekali ya penjaraan hari ini gitu. Gini Pak Masrur, kalau kita pikir-pikir gitu ya Pak Masrur ya, apakah ada momen-momen tertentu ketika si anak ini perilakunya sedang apa ya memburuk gitu loh, atau mungkin momen-momen tertentu anak ini itu perilakunya baik gitu. Kalau saya amati nih ya selama ini, ketika saya juga begitu kurang begitu aktif karena saya Bapak tahu sendiri kalau di SD hanya pelajaran agama itu hanya beberapa kali ya kan. Iya, betul. Dalam satu week. Ketika gini, jadi ketika anak itu ketika mendapat perhatian lebih ya, ketika mendapat perhatian yang lebih, ketika mendapat dia merasa diberi tanggung jawab yang lebih itu, anak itu lebih antusias, lebih semangat, itu seperti itu Pak. Iya. Berarti ketika dia sedang apa ya, katakanlah tidak ada tanggung jawab, katakanlah dia itu gabut gitu ya. Iya. Terus perilakunya ya usil ya gitu. Gitu. Gini Pak, apa jenengan sudah pernah melakukan semacam apa ya pendekatan gitu kepada anak tersebut? Beberapa kali saya sudah melaksanakannya Pak. Contohnya melalui pendekatan, saya juga pernah melaksanakan konsultasi dengan anaknya tersebut. Ngomong sudah ketika di dalam pembelajaran tentu kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah sepakati 1-2 hari itu bisa berjalan dengan baik, maksimal katakanlah bisa sampai 1 minggu. 1 minggu. Nanti ketika sudah agak lama, sudah lewat dari itu, dia akan mengulanginya lagi Pak. Saya harus memberikan apa lagi itu. Kemudian saya juga pernah melaksanakan reward and punishment gitu misalnya. Itu juga sudah pernah berjalan. Dia takut, ketika ada itu dia mau melaksanakan. Kalau tidak ada, mungkin saya juga lupa mengingatkan gitu kan. Akhirnya kembali lagi ke perilaku awalnya itu seperti itu. Gini Pak Masrur, apakah ada hal-hal yang bisa panjenengan lakukan untuk membuat dia itu merasa lebih nyaman gitu loh? Mungkin ada pemberian mungkin semacam tanggung jawab atau apa gitu yang panjenengan bisa lakukan selama ini? Kemarin saya membaca-baca ya, terkait dengan parenting dan psikologis anak itu saya juga pernah membaca-baca gitu. Saya menemukan satu hal yang menarik Pak, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kan. Saya ingin melaksanakan itu mungkin sejauh ini gitu kan. Yang sampai saat ini belum pernah saya laksanakan gitu kan. Jadi ingin mendalami apa sih sebenarnya kebutuhan anak itu gitu kan. Ingin menggali lebih dalam, dia bertingkah seperti itu, kira-kira apa sih yang ada di benaknya, memang dia hanya iseng mencari kepuasan atau dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saya pernah baca juga kemarin ada 5 kebutuhan dasar seorang anak yang harus dipenuhi. Sampai hari ini kan menurut pengamatan saya ini Pak, anak tersebut itu dalam menjalankannya mungkin kurang perhatian satu, karena kita tahu ya Pak, tanda kutip orang tuanya sudah broken home, kemudian tinggal bersama kakek neneknya, sehingga mungkin di rumahnya kurang perhatian, tidak mendapatkan perhatian selayaknya teman-teman yang lainnya. Berbicara ini Pak, tadi
jenengan ngaturke itu apa segitiga restitusi itu kelihatannya kok sangat menarik dan itu ide yang bagus sekali gitu. Menurut Bapak, kira-kira dia punya apa ini semacam kegemaran apa sih si anak ini? Oh, selain kegemaran yang apa? Kesukaan yang dia sukanya apa? Kesukaan dia itu sukanya olahraga, Pak. Olahraga. Pada umumnya anak seperti itu kan. Olahraga itu dia sangat antusias, sangat aktif gitu. Terus ada tanda saya melihat mengamati anak itu mempunyai leadership yang bagus, Pak. Jadi gitu. ketika dia menjadi seorang pemimpin, dikasih tanggung jawab gitu. Dalam hal kalau misalnya tanggung jawab PR atau yang lain dia tidak kurang begitu menarik. Tetapi kalau dia disuruh untuk tanggung jawab misalnya menjadi pemimpin barisan atau mengkoordinir teman-temannya dalam satu kelas, itu dia bisa, Bang. Dan itu disegani sama teman-temannya karena mungkin secara fisik lebih tinggi, lebih besar, takut atau apa ya. Tapi secara hakikatnya itu, secara pengamatan saya itu dia mempunyai leadership yang bagus dan menjadi ya itulah menjadi leadership yang bagus, menjadi sosok pemimpin itu ada pada dalam dirinya. Jadi mungkin gini ya Pak ya, semacam apa ya penggabungan segitiga restitusi dengan apa yang ia suka gitu kan, digabungkan gitu sehingga bisa apa ya menjadi suatu kolaborasi gitu antara teknik restitusi dengan apa yang ia suka itu dan mungkin Pak Masrul terapkan gitu ya untuk anak itu ya. Rencananya sih ke depan dalam waktu dekat ini mungkin tindakan saya yang pertama jelas saya ingin merestitusi anak, menggali lebih dalam kenapa sih dia berlaku seperti itu gitu kan. Kemudian tentunya saya juga akan menghubungi dalam ini karena tinggalnya bersama kakeknya dan neneknya, saya juga harus menghubungi atau menggali lebih dalam tentang anak itu kepada neneknya atau wali murid tersebut. Itu seperti itu, Pak. Iya. Itu bagus sekali, Pak. Kira-kira panjenengan mau memulai itu kapan gitu? Karena dalam waktu minggu ini kan anak-anak kebetulan sedang PTS gitu. Tengah semester, ASTS lah, asesmen sumatif tengah semester. Jadi mungkin minggu depan insya Allah Pak, rencananya saya akan melaksanakannya itu minggu depan. Bagus itu Pak. Saya yakin ini akan membawa sesuatu yang positif ya, terutama untuk yang bersangkutan karena memang tugas kita harus membantu dia untuk bisa bisa menjadi lebih baik itu kan Pak. Saya harapkan semoga rencana yang panjenengan sudah siapkan, rencana yang panjenengan sudah angan-angan gitu bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak Masrul. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Saya rasa cukup Pak. Saya mohon izin, mohon bantuan Bapak ke depannya. Kita bisa mungkin andaikan Bapak berkenan di lain waktu kita bisa bertemu. Apakah saya ingin konsultasi lagi terkait dengan hal ini? Untuk sebagai gurunya, sebagai pendidik, tentunya sebagai penanggung jawab atas apa yang saya laksanakan selama ini. Mungkin nanti ketika saya bertemu Bapak lagi, semoga saja keadaannya sudah lebih membaik. Mungkin itu Pak. Saya yakin Pak, panjenengan akan selalu berkomitmen dengan rencana panjenengan dan semoga nanti apa yang panjenengan rencanakan itu bisa berhasil dengan baik. Amin. Dan kita tetap koordinasi Pak sangat ya semoga apa yang panjenengan rencanakan bisa berjalan lancar dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan lingkungan belajar yang jauh lebih bagus, lebih mantap. Ya, terima kasih sebelumnya atas dukungan yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Pak. Saya juga
sekarang lebih plong, lebih Ya. artinya ketika unek-unek sudah disampaikan, Oke. nah, itu saya merasa lebih nyaman, lebih enjoy. Nggih, sami-sami Pak. Ke depannya menjadi lingkungan seperti yang Bapak doakan. Iya, amin. Saya berusaha semaksimal mungkin lah Pak. Oke, nggih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rino. Bagaimana Pak Yasid terkait proses coachingnya tadi dengan Pak Masrur? Oh, proses coaching ya Pak ya. Alhamdulillah berkat doa dari panjenengan proses coaching berjalan dengan lancar Pak. Baik. Tanpa ada permasalahan yang berarti. Baik. Bagaimana tadi prosesnya Pak Yasid? Apakah yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching tadi Pak? Jujur saja, kalau yang saya rasakan tadi lega Pak, lega karena saya merasa senang, kemudian bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri klien saya gitu tadi. Baik. Terus apa lagi yang Pak Yasid rasakan? Mungkin ada yang berkenan sekali setelah tadi adanya coaching gitu. Saya tadi melakukan ya coaching dengan Pak Masrur itu saya coba menggunakan pendekatan Tirta Pak Rino. Kemudian ternyata alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan saya merasa bersyukur sekali itu bisa bagus. Sudah menerapkan alur Tirtanya gitu ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah sekali Pak Yasid. Saya tadi sudah melihat dan mengamati sewaktu Bapak melakukan coaching. Iya. Dengan pendekatan alur Tirta, saya melihat sudah bagus sekali Pak Yasid dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi di saat kegiatan coaching Pak Yasid. Terima kasih Pak. Jadi ya apa yang saya lakukan ya hanya seperti itu. Tapi yang jelas saya terima kasih panjenengan sudah memberikan bantuan dalam bentuk pengamatan dan itu jujur sangat membantu bagi saya Pak. Jadi untuk kedepannya saya berharap nanti untuk bisa lebih baik lagi gitu Pak Rino. Baik Pak Yasid. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Satu hal kelihatannya yang ingin saya kembangkan yaitu dengan ini Pak, memberikan pertanyaan berbobot gitu. Jadi dengan pertanyaan berbobot ini nanti akan tergali lebih dalam potensi klien atau coach itu sehingga dia bisa menemukan solusi yang berbobot juga atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oh iya Bapak, keren sekali ya Bapak ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Semoga kedepannya bisa lebih dalam melakukan proses coachingnya ini ya Pak Yasid ya. Terima kasih Pak. Demikian ya Pak Yasid untuk observasi kita hari ini. Semoga apa yang diharapkan kita semua terlaksanakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau mengcoaching ya. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Rino. Sama-sama Pak Yasid. Amin.